Halo teman-teman, di video kali ini gue akan bahas satu keresahan gue akan suatu hal. Ini udah lumayan lama, itu tentang jalan kaki. Jadi gini kan, gue itu tinggal di salah satu daerah yang pasarnya itu nggak di satu gedung, nggak kayak pasar jaya kan ada gedungnya, terus penjualnya di dalam gitu, atau di luar lah, pinggir-pinggir gedungnya gitu. Nah tapi di daerah gue ini pasarnya tuh di pinggir jalan raya gitu. Jadi mereka ngemper gitu, dagang gelar jualannya gitu. Nah yang bikin sebel itu pembelinya. Udahlah penjualnya salah, ditambah lagi sama pembelinya juga ngaco gitu. Pembelinya tuh mereka nggak turun dari motor, jadi mereka belanjanya ya di motor. Jalan masuk ke pasar, ntar mau beli tempe mereka berhenti beli tempe. Jalan lagi mereka mau beli sayur, mereka berhenti, nggak turun sama sekali, di bawah motornya. Nah kan gue jadi sebel ya, itu kan ngeganggu banyak orang. Satu, pejalan kaki yang pembeli yang jalan kaki. Kedua, itu kan lalu lintas tuh ya, mobil kalau mau lewat jadi nggak bisa karena banyak motor yang parkir seenaknya, berhenti seenaknya, bukan parkir, berhenti seenaknya. Iya kan? Jadi segitu nggak maunya jalan kaki, sampai belanja aja motornya dibawa, nggak turun dari motor gitu. Belum lagi sepupu gue atau teman-teman gue yang kalau misalnya ke Alfa aja tuh 5 menit dari rumah harus naik motor. Mereka tuh sering misalnya ke Alfa Yudin gitu, atau kemana gitu, keluarin motor tuh. Gue udah bingung kan, kok keluarin motor sih, kan cuma 5 menit. Gue tanya, kan cuma 5 menit, ngapain jalan kaki? Kenapa naik motor? Iya panas segala macem, malas lalalalalala gitu. Udah, terus belum lagi kalau misalnya keluar komplek, makan malam aja naik motor. Awalnya gue pikir ini hanya di lingkungan gue. Awalnya gue pikir ini cuma di lingkungan gue aja yang kayak gini gitu, di luar mah enggak, di luar mah orang-orang pada suka jalan kaki, gue pikir gitu. Akhirnya gue searching dong tentang hal ini, dan ternyata udah ada risetnya tahun 2017 di Stanford. Nah itu dia neliti 69 negara, dan hasilnya Indonesia berada di posisi ke-46. Dari 69 kita ada di posisi 46, di bawah rata-rata lah ya, di bawah setengahnya lah. Nah yang tertinggi itu Hong Kong. Satu hari Hong Kong bisa jalan sampai rata-ratanya 6.800, kita cuman 3.500. Sedikit banget memang. Setelah gue cari tahu, ternyata ada beberapa faktor yang bikin orang malas jalan kaki. Itu orang-orang ngerasa nggak nyaman jalan kaki di Indonesia. Trotoarnya naik turun gitu, atau enggak bopeng, atau enggak ada trotoar sama sekali kayak gitu. Terus udah gitu juga ketersediaan kendaraan motor. Di negara kita kan gampang banget ya makin lama buat kredit motor, buat ngambil mobil, DP-nya murah makin lama. Jadinya siapa aja bisa punya kendaraan gitu. Dan orang-orang berujung punya pemikiran kalau udah punya kendaraan ya udah ngapain jalan kaki gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, itu kan hak semua orang buat punya motor, punya mobil, dan tidak jalan kaki sebenarnya. Banyak alih fungsi trotoar. Sekalinya ada trotoar, tapi ada tukang dagang, jadinya kita nggak bisa jalan. Sekalinya ada trotoar, lebih banyak dipakai sama tukang parkir gitu. Jadinya orang-orang malas jalan kaki karena trotoar yang udah disediain sama pemerintah bukan buat dia, lama-lama buat pihak-pihak lain gitu. Gue juga menemukan beberapa fakta tentang jalan kaki. Di Brazil tahun 2019, salah satu universitas punya penelitian yang kesimpulannya berjalan kaki selama 30 menit itu menjadi strategi pengobatan depresi tanpa penggunaan obat.
Lalu juga tahun 2014 itu Stanford juga punya penelitian kalau jalan kaki itu bisa ningkatin kreativitas 60%. Terus ya banyak hal-hal baik yang bisa dihasilkan dari jalan kaki. Jalan kaki itu kan salah satu olahraga ya, salah satu latihan aerobik yang paling gampang dilakuin. Kita nggak perlu alat-alat khusus, kita cuma butuh kaki kita buat jalan aja gitu. Terus juga gue sadar akan satu hal sih, sekarang kan kita WFH kan ya, kebanyakan orang-orang. Nah, WFH itu bikin kita bosen, bikin kita ngerasa kok gini-gini aja, bikin kita ngerasa kurang semangat. Salah satu faktornya sih menurut gue karena kita kurang jalan kaki. Ya WFH kita di rumah aja, dari dapur ke kamar mandi ke kamar, ya di sekitar dalam rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Jumlah langkahnya jadi berkurang karena nggak ada olahraga itu. Olahraga tuh bikin kita senang, olahraga menghasilkan endorfin, ya kan? Ya itu, jadi sebenarnya sesimpel kita cukup jalan kaki aja buat bikin senang, buat ngasilin hormon endorfin itu. Terus kalau kita mau bangun kebiasaan jalan kaki, tinggal ya usahain setiap beberapa hal yang kira-kira masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, ya jalan kaki, gak usah nyalain motor, gak usah bawa motor, jalan kaki aja. Terus yang gue kerjain itu biasanya gue bikin playlist di Spotify. Jadi kalau misalnya gue jalan kaki jauh, gue dengerin lagu, jadi moodnya enak gitu. Apalagi kalau sendiri, nggak ada teman ngobrol kan biasanya kalau misalnya jalan jauh terus ada temennya nggak berasa. Ya kalau sendiri ya dengerin lagu aja, bikin playlist. Usahain dari hal-hal kecil dulu aja, nggak usah muluk-muluk yang gimana-gimana. Gue pokoknya hari ini harus gini. Hal kecil itu yang bikin kita udah mulai. Kalau udah mulai bisa dikembangin sendiri gitu. Terus sebenarnya juga terlepas dari apa yang pemerintah udah lakuin, kita sebagai masyarakat Indonesia punya peran buat apa yang udah disediain fasilitasnya ya jangan dirusak, ya jangan dialihfungsikan jadi tempat bisnis, kayak buat dagang, buat parkir, itu kan itu kan kegiatan bisnis ya gitu. Jadi biarkan sesuatu yang diperuntukkan untuk seseorang ya jadi milik orang itu kan trotoar tuh buat pejalan kaki, ya udah biarin aja dia kosong buat pejalan kaki gitu. Jadi kalau kita bilang di sini nggak ada trotoar, kita komplain, sedangkan yang udah disediain aja sama kita dirusak, dialihfungsikan gitu. Jadi kayak banyak minta tapi yang udah dikasih nggak dijaga baik-baik gitu. Jadi masyarakat yang cerdas aja gitu. Terus itu aja sih menurut gue. Sebenarnya kan kesehatan fisik, kesehatan mental jadi dambaan setiap orang. Cara sederhana yang bisa kita lakuin ya jalan kaki tadi. Setiap pihak punya peran masing-masing. Pemerintah punya peran untuk bangun fasilitas prasarana segala macam untuk masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat punya peran buat ngejaga apa yang udah disediain untuk kita sebagaimana mestinya gitu. Jadinya nggak sia-sia yang udah dibangun dimanfaatin, yang belum dibangun ya ditunggu aja. Ya nggak, maksudnya jadinya nggak sia-sia apa yang sudah diupayakan dimanfaatkan gitu, dan ada dampaknya ke kita gitu. Berarti kan kita mendukung pemerintah buat punya masyarakat yang sehat gitu. Itu kan salah satu workout termudah yang bisa kita lakuin. Kita nggak perlu alat khusus kayak tadi gue bilang gitu. Jadi gue merasa lingkungan gue sudah mulai tidak sehat dalam artian jalan kaki tadi. Jadi teman-teman, ayo kita jalan kaki. Ya udah gitu aja yang mau gue sampein.
yang mau gue ceritain. Ngedumel isinya ya. Terima kasih ya sudah dengerin teman-teman. Dadah.